Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Baik. Anak-anak solihah, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali yang insya Allah semua dalam keadaan sehat ya. Insya Allah semua ibu yakin dalam keadaan semangat untuk tholabul ilmi, untuk menambah bekal dalam kehidupan ya, kehidupan kita hari ini, esok, dan kehidupan kita yang nyata yaitu setelah kematian. Anak-anak solihah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang hukum meminta bantuan kepada orang kafir. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang wala wal baro, bukan wala wal baro ya, definisi wala wal baro, kemudian hukum ikut menyambut atau merayakan hari-hari besar atau hari duka cita orang kafir seperti itu. Nah, maka pada hari ini kita akan membahas tentang materi akidah yang hukum meminta bantuan kepada orang kafir. Boleh nggak sih sebenarnya meminta bantuan kepada musuh Islam gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Hukum meminta bantuan kepada orang kafir seperti yang ayat ibu bacakan di awal pembukaan tadi ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Hai orang-orang yang beriman, lagi-lagi diingatkan oleh Allah orang-orang yang beriman ya. Muslim, mukmin ya. Ya, makna iman berarti mengimani apapun yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Rasul khabarkan kepada kita. Apa kata Allah? La tattakhidhu bitanatan min dunikum ya. Jangan kamu jadikan, jangan kalian ambil ya teman kepercayaanmu itu dari bitanatan min dunikum, orang di luar kalanganmu, artinya di luar agama kita. Min dunikum, bukan din ya, tapi dunikum, selain kalian ya. Artinya di luar kalangan kita itu, di luar agama kita, di luar keimanan kita, yaitu orang kafir ya. Mereka tidak henti-hentinya ya, la ya'lunakum khabala, mereka tidak pernah berhenti ya untuk menimbulkan kemadorotan, mara bahaya kepada orang muslim. Mereka tidak akan berhenti untuk mencelakai orang-orang Islam ya. Waddu ma'anittum, mereka menyukai apapun yang menyusahkan kita sebagai umat Islam. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, karena telah nyata baghdha, permusuhan, kebencian ya, kebencian mereka yang keluar dari afwahihim, mulut-mulut mereka orang-orang kafir ya. Fahmun, afwa, fahmun min afwahihim, fahmun jamaknya afwam ya, afwan, afwahihim. Nah, wa ma tukhfi suduruhum akbar ya. Wa ma tukhfi, dan apa yang disembunyikan di hati mereka lebih besar. Wa ma tukhfi, apapun yang disembunyikan di sudur, sudurun hati ya. Kolbun hati, sudur ini dada lah, sodurun sudur ya, sudur dada ya. Apa yang disimpan di dalam dada mereka orang-orang kafir itu akbar, lebih besar ya, lebih besar daripada apa yang diperlihatkan. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun, sungguh telah dijelaskan kepada kalian hai orang-orang beriman ya, bukti-bukti bahwasanya orang kafir itu benci sama orang muslim, orang kafir memusuhi
umat Islam, in kuntum ta'qilun, jika kalian tidak berakal, maka tidak memikirkan, tidak berpikir, tidak menggunakan akal kalian, maka kalian itu tidak akan paham permusuhan orang kafir kepada umat Islam. Artinya tetap akan merasa baik-baik saja seperti itu. Nah, dari ayat ini kita ambil pemahamannya, tafsirnya. Tadi sedikit sudah Ibu tafsirkan, kita ambil dari Imam Baghawi. Beliau menafsirkan tentang ayat ini, menjelaskan larangan agar kita tidak menjadikan orang-orang non-muslim sebagai wali kita, orang yang kita percaya. Ingat ya, wali itu orang terdekat ya artinya. Nah, makanya bapak kita dikatakan wali karena orang paling dekat dengan kita. Nah, maksud wali di sini adalah menjadikan mereka orang-orang kafir itu orang kepercayaan dalam bidang bisnis nih. Ini dalam bidang bisnis dulu ya. Orang kepercayaan atau orang pilihan, karena mereka tidak segan-segan melakukan apapun yang membahayakan kita sebagai umat Islam. Yang tadinya orang biasa aja, mereka mungkin jabatannya biasa, karena dipercaya lama-lama melunjak, lama-lama menggeser. Memang itu yang sudah terjadi ya, dan memang ini yang akan terjadi. Kenapa tahu? Kenapa kita bisa menyimpulkan? Karena sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Ali Imran. Ini masih Ali Imran ayat 118 ya. Jadi larangannya, ini dalilnya. Apa sih dalil kita tidak boleh menjadikan orang kafir, orang non muslim itu sebagai orang terdekat kita dalam bidang bisnis? Dan apa sih sebabnya, madorotnya? Karena mereka itu akan membahayakan kita. Dalilnya apa larangan itu? Ini Ali Imran ayat 18 ya. Ali Imran ayat 118, kok 18 ya, 118. Ali Imran ayat 118. Jadikan dalilnya. Kelak antuna menjadi pengusaha, antuna punya dalil yang kuat ya, punya bukti yang kuat untuk tidak menjadikan orang non muslim, musuh-musuh Islam sebagai orang terdekat dalam bidang bisnis. Sedangkan Syekh Ibnu Taimiyah ya, sering dalam akidah ini beliau banyak sekali memberi fatwa, petunjuk untuk berhati-hati ya dalam hal akidah. Beliau mengatakan bahwa para peneliti, kalau udah berbicara peneliti berarti ilmuwan dong ya, sangat mengetahui bahwasanya ahlu zimmi, tahu ahlu zimmi Mbak? Ahlu zimmi itu orang kafir yang mereka itu membayar pajak, mereka mendapat perlindungan dari umat Islam karena membayar pajak seperti itu. Nah, disebut ahlu zimmi. Mereka dilindungi, mereka nggak boleh dizalimi. Ya, siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Tapi orang Yahudi dan Nasrani ini pasti akan mengirimkan berita-berita rahasia tentang orang Islam kepada bangsa mereka. Ya, kepada bangsa mereka yang siapa? Yang bukan ahlu zimmi, kepada yang lebih kuat mungkin. Kenapa ada ahlu zimmi? Mungkin mereka nggak mau cari keributan, mereka mau cari aman. Ya udahlah jadi ahlu zimmi gitu kan. Tapi mereka mengirimkan berita itu pasti dong sama sesama bangsanya, sama sesama agamanya. Karena ba'duhum ba'du aulia, sebagian mereka dengan bagian yang lain itu pasti menjadi orang terdekat, akan saling memberi informasi untuk saling menjatuhkan. Nggak jauh bedanya lah kita sama teman kita sama teman akrab kita, pasti kita akan memberi berita ini dan itu ya, rahasia satu sama lain akan kita ungkapkan ya nggak, apalagi sama musuh seperti itu, apalagi rahasia musuh. Nah, apa buktinya? Ya, ini dia bait. Jadi orang Arab itu suka dengan syair ya, dikenal dengan syair. Maka saat Rasul menyampaikan dakwah dengan kalam Allah, Al-Qur'an itu sangat indah. Orang-orang yang tidak paham bahasa Arab tidak akan memahami di mana sih keindahan Al-Qur'an. Tapi bagi mereka yang paham sekali dengan syair-syair Arab, mereka mengakui Al-Qur'an itu tidak ada tandingannya keindahannya. Makanya ketika Nabi, itulah hikmah kenapa Nabi itu ummi, tidak bisa membaca dan menulis, kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul sebagai bukti bahwasanya Nabi itu bukan ahli syair. Sebagai bukti bahwasanya Nabi memang diberi wahyu oleh Allah. Nah, itu hikmahnya kenapa Nabi ummi, tidak bisa membaca dan menulis.
bukan umi buku ya, umi yang bermakna bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, tapi bisa menyampaikan wahyu, yang mana Al-Quran itu lebih indah daripada syair-syair yang dibuat para penyair di kalangan bangsa Arab, karena bangsa Arab itu dikenal ahli syair seperti itu. Maka ketika Nabi berdakwah dikatakan gila Muhammad, dia itu penyihir dengan syair-syairnya. Ibaratnya kalau kita itu sekarang dengar musik, dengar lagu-lagu tuh kayak terbuai seperti itu ya. Nah, mohon maaf mungkin suara di luar itu agak ramai, memang kurang bisa dikondisikan wilayah sini anak-anak kecil ya. Nah, jadi fokus dengan suara ibu yang agak dikencengin ini. Nah, apa bait-bait orang Yahudi Nasrani ini? Mereka berkata, setiap permusuhan dapat diharapkan kasih sayangnya. Kalau kita itu bermusuhan satu sama lain itu, sama teman kita lagi marahan, kita masih adalah rasa sayang karena sesama muslim gitu kan. Sama adik kakak kalau lagi berantem pasti masih tetap ada rasa sayang sama saudara, ya enggak? Tapi kalau kaitan permusuhannya orang memusuhi ya, permusuhan karena agama, enggak ada yang namanya ada kasih sayang, enggak ada belas kasih. Artinya kalau udah namanya permusuhan antar agama, ya saling kayak udah hancur-hancur seperti itu, saling menguatkan agamanya masing-masing. Nah, umat Islam harus menguatkan satu sama lain. Sekarang umat Islam itu sedang diincar sekali, bukan sekarang, dari zaman dulu, dari zaman Islam dibawakan oleh Nabi kita, ya enggak? Ketika Nabi Islam mengakui bahwasanya dirinya adalah utusan Allah, pamannya yang tadinya sayang banget ya, Abu Lahab, sampai mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celakalah engkau wahai Muhammad, ya Muhammad alihada jama'tana, celaka engkau ya Muhammad, apakah cuma ini engkau mengumpulkan kami sebegini ramainya seakan-akan ada berita penting, ternyata engkau hanya membual. Rasul mengatakan bahwasanya Rasul adalah nabi utusan Allah, dikatakan berdusta, sedang membual. Itu siapa yang berkata? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Nah, karena itulah mereka dilarang memegang. Nah, karena itu orang-orang Yahudi Nasrani, orang-orang kafir sangat-sangat tidak diperbolehkan memegang jabatan yang membawahi orang Islam dalam bidang pekerjaan. Ya. Maka bagaimana kita sebagai umat Islam, kita memiliki jabatan yang lebih tinggi. Kalau sekarang kebalik ya, rata-rata jabatan dikuasai bos-bos, direktur-direktur itu non-muslim. Nah, betapa banyak kita dapati juga ketika orang-orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin, ketika hari raya mereka, bawahan-bawahannya harus memakai atribut hari raya mereka seperti Natal, seperti New Year ya, tahun baru, suruh memakai atribut Happy New Year. Meskipun nggak ikutlah misalnya, nggak pakailah misalnya, tapi suruh ngikutin pesta acaranya, acara pesta mereka. Itu akibat ketika orang Yahudi Nasrani menjadi pemimpin. Kecuali yang seperti ibu pernah sampaikan, babah ibu kerja sama orang non muslim Chinese, tapi udah 50 tahun lamanya. Kalau babah ibu berhenti, berarti kemungkinan usaha mereka ya agak oleng, karena anaknya sudah punya usaha sendiri, mereka sudah tua, dan bahkan bosnya sudah stroke, bos ceweknya sudah tua, anaknya nggak ada yang meneruskan, anaknya cewek udah dibawa sama suaminya. Sejak mereka bangun berdiri bisnis, babah ibu tangan kanannya, bisa dibayangkan. Makanya sampai setua ini usia babah ibu 66 tahun, harusnya udah istirahat di rumah ya, 60 tahun lah minimal udah istirahat, udah tenang ibadah, tapi selalu ditahan, setiap kali mengundurkan diri didatengin. Dan bapak ibu itu tipe orang yang membatasi antara dirinya, urusan agama dia pandai membatasi, tapi kalau untuk berterima kasih secara hati nurani, dulu waktu susah-susahnya, bahkan zaman kakak ibu belum lahir, ini cerita dari orang tua ibu, masa-masa babah ibu tertuduh korupsi, karena babah ibu awal-awal bekerja memang kerjanya bagus ya, namanya pekerjaan seperti itu mbak, tak suka difitnah ya. Akhirnya saat babah ibu nggak punya pekerjaan, cuma bersihin selokan-selokan pabrik seperti itu zaman tahun 79, kakak pertama ibu. Dan saat itu juga tahun 79 akhir, umi ibu mengandung anak kedua, kakak ibu usianya belum ada 1 tahun gitu ya.
Bapak ibu harus menanggung anak istrinya yang sedang hamil dan juga sudah mempunyai bayi. Nah saat itulah bosnya itu teman main badminton ya, bosnya, lu kerja sama aku aja gitu. Lu kalau orang Cina kan lu gue ya, lu kerja sama aku aja. Nah disitulah awal mulanya. Yang dulunya ketika orang tua ibu pernah saking nggak punya apa-apa, makan beras dari tetangga, itu pun katanya sudah berulat. Makanya sebetulnya perjuangan orang tua kita zaman dulu itu keras, Mbak. Dan kita harus bersyukur. Ada nggak diantara kita sesusah-susahnya makan beras yang sudah berulat? Nggak ada. Makan beras yang memang udah gabah lah, ibaratnya udah memang nggak layak makan sebetulnya, tapi karena lapar mau gimana. Nah itu sebabnya biasanya orang tua kita tidak pingin anaknya merasakan kesusahan seperti mereka, karena mereka sudah pernah mengalami kesusahan di zaman mereka. Makanya ibu selalu bersedih kalau membahas tentang orang tua, Mbak ya. Ibu selalu sedih membahas orang tua karena ternyata dikasih karunia orang tua yang di usianya 66 tahun, 63 tahun masih hidup. 66 jaraknya 4 tahun, berarti 62-63 tahun usia uminya ibu, masih bisa menceritakan masa-masa mereka sulit, masa-masa mereka mendidik kami. Nenek ibu, alhamdulillah kakek ibu, nenek ibu masih hidup, jadi masih sering bertanya sama kakek nenek. Mereka sering menceritakan peperangan masa Belanda, masa Jepang, seperti itu. Bagaimana orang tua ibu, babah ibu masa itu mengalami masa-masa sulit, masa penjajahan gitu ya. Ketika bertanya sama kakek sama nenek gimana kehidupan babah kami waktu kecil, babah itu orang yang gak pernah ngelawan sama orang tua, gak pernah ngebantah. Makanya kami sangat cinta sama orang tua kami. Makanya coba kalian bertanya kepada orang tua kalian sesekali bagaimana kehidupannya dulu di zaman-zaman masa orang tua kalian masih kecil. Itu akan mengingatkan kita untuk bersyukur untuk keadaan kita masa kini. Nah seperti itu. Maka belajarlah sungguh-sungguh selagi sekarang kita masih dikasih kesempatan, dikasih waktu sama Allah, belajar bersungguh-sungguh sampai kelak kita dewasa, kita bisa menjadi orang yang sukses, kita bisa istirahatkan orang tua ibu. Kami anak-anaknya orang tua kami, ibu anak terakhir ya, anak ke-6, udah minta orang tua untuk berhenti, tapi orang tua ibu selalu bilang bosnya belum mati dek, nanti kalau bosnya udah mati mungkin baba berhenti. Karena kasihan udah dulu dibantu saat masih susah, padahal kita sebagai anak udahlah berhenti bah, kalau cuma untuk bulanan kita semua bisa nopang anak-anak 6 anak loh gitu. Tapi bukan perkara orang tua masalah makan bulanan, bukan seperti itu, tapi karena tadi punya rasa kasihan, punya rasa berterima kasih. Tapi kalau kaitannya dengan agama, bapak ibu itu keras banget. Ketika bosnya waktu itu makan tangan kiri berdiri gitu kan, bapak ibu tuh diem. Soalnya bapak ibu pandai bahasa Mandarin juga kan, karena bosnya berbahasa sehari-hari itu. Dan suatu hari bapak ibu makan duduk gitu kan, makan bekalnya duduk, minum juga duduk, karena bawa bekal selalu dari rumah, nggak mau pakai barang-barang bekas mereka, cuci dari tempat mereka bekas BABI kan. Nah terus bos ceweknya itu bilang, Lam gitu nama bapak ibu, kenapa sih lu makan harus duduk, harus makan harus begitulah, pakai adab intinya gitu. Bapak ibu jawabnya ketus, binatang monyet aja kalau makan duduk tangan kanan, manusia masa nggak pakai akal terdiam. Itu sampai seperti itu, karena memang sudah sangat dekat dulu, teman main badminton. Tapi artinya bapak ibu bisa membedakan, bisa membatasi gitu ya, bisa membatasi. Kalau waktunya sholat bapak ibu tutup toko, ditutup sama dia, Jumatan ditutup sama dia. Karena suatu kali hari Jumat itu ibu karena nggak sholat pas lagi qadarullah nggak sholat, kemudian tempat ibu tugas di pondok itu dekat dengan toko babah ibu, naik motor paling cuma 10 menit begitu. Lupa kalau itu hari Jumat, mainlah, kok tutup, kirain nggak kerja, ternyata baba lagi di masjid sholat Jumat. Bahkan suatu kali pernah, ini ibu menceritakan tentang walau al-baro. Kalau memang kita mau punya bos yang non muslim tapi kita bisa mengendalikan bosnya mah oke ya, untuk membebaskan kita beribadah bebas. Ada karyawan yang nggak bisa bebas untuk beribadah karena bosnya non muslim, waktunya rapat kadang sholat terlewat ya, nggak banyak seperti itu. Tapi sekarang banyak juga ibu lihat di sini perusahaan-perusahaan yang membangun masjid yang untuk karyawan yang muslim, alhamdulillah ya. Nah suatu kali bapak ibu sholat Jumat
karena setiap sholat Jumat pasti bawa baju ganti, bawa pakaian ganti seperti itu. Mungkin terlalu lelah, padahal bapak ibu itu orang yang sangat disiplin, nggak pernahnya datang terlambat, dia selalu datang 30 menit sebelum toko dibuka seperti itu. Kemudian bapak ibu itu pas hari Jumat habis sholat ketiduran di masjid, biasanya jam 1, setengah 2 dia udah balik ke toko gitu, habis makan siang dia balik ke toko, itu sampai jam 2 atau setengah 3 panggil karyawan di bawah bapak ibu itu ada bawahan lagi gitu, cewek non muslim juga, Chinese juga, jadi bapak ibu itu karyawan yang muslim sendiri dulu ya, dan ibu sering main ke sana karena memang ya sudah dianggap dekat lah gitu ya, dekat dalam artian antar karyawan, bukan artian antar keluarga gitu, bukan, ada batasan. Nah, dicari nih sama karyawan yang satu yang bawahan bapak ibu, dicari, ternyata pas dilihat bapak ibu diintip dari pagar masjid, bapak ibu ketiduran di teras masjid, nggak ada yang berani membangunkan. Sampai kurang lebih jam 2 atau setengah 3 bapak ibu balik ke toko, nggak disapa, nggak ditegur, nggak diapa, biarin aja, nggak ada yang berani negur. Nah itu kalau kita punya bos yang seperti itu, silakan punya bos. Tapi kalau enggak, lebih baiknya kita jadi pengusaha dan kita bosnya. Lalu bagaimana kalau kita bekerja sama dengan orang non muslim, Bu? Dengan orang yang dia Nasrani. Kalau Yahudi di sini di Indonesia belum terlalu nampak. Non muslim itu bisa jadi suku apa, Batak mungkin ya, suku Batak. Dia agamanya Kristen gitu ya. Nah, dari keterangan yang tadi kita bahas, bisa disimpulkan bahwasanya kita tidak diperbolehkan mengangkat orang kafir untuk kedudukan yang membawahi umat Islam. Jadi orang kafir itu nggak boleh jadi atasan kita dalam hal apa, utamanya yang kaitannya tentang politik atau kementerian, pengaturan negara, penataan negara, keuangan negara. Kenapa? Karena bahaya sekali mereka bisa aja korupsi, bawa kabur uang negara, ya apa enggak? Indonesia ini udah sering dibawa kabur loh keuangannya sama Chinese, biasanya di bank-bank Indonesia lah, bank-bank kita seperti itu ya. Kalau untuk perkara ini kita harus banyak membaca internet ya, dicari pengetahuan di dunia internet. Kemudian kita diperbolehkan mengupah orang kafir yang non muslim, karyawan atau bawahan kita, untuk pekerjaan sampingan yang tidak menimbulkan suatu bahaya dalam politik, dalam urusan-urusan ketatanegaraan. Misal dia cuma kuli gitu ya, yang kaitannya dia itu nggak sampai bisa menguasai susunan tatanan negara atau program kerja perusahaan lah. Antum punya bisnis, ternyata antum membutuhkan tenaga ahlinya itu orang non muslim, boleh dipakai, boleh, selama antum kita yang masih memegang kekuasaan gitu. Kalau kita yang di bawah, kita biasanya agak sulit, bahkan sulit lah, bukan agak sulit. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ini loh dalilnya, la tattakhidhu bitanatan min dunikum ya. Oke. Bagaimana hukum meniru kaum kufar? Macam dan dampaknya itu seperti apa sih meniru kaum kufar itu? Meniru mereka itu adalah hal yang diharamkan. Dalam hal apa? Kita lihat kekhususan mereka atau adat mereka adalah haram. Haram itu berarti wajib dijauhi. Kita tidak boleh meniru. Ingat ya, wajib itu definisinya apa? Dilakukan kita berpahala, ditinggalkan kita berdosa. Berarti kalau kita meninggalkan adat-adat orang kufar, Yahudi, Nasrani, kita dapat pahala. Kalau kita melakukan, berarti kita jatuh ke dosa, karena itu adalah perbuatan haram. Kenapa? Karena ini merupakan wala kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, dan baroknya kita kepada orang kafir. Kita meninggalkan adat mereka ya, kekhususan mereka dalam hal apa? Pakaian ya, adat istiadat mereka dalam hal pesta ya, peribadahan mereka seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk dari kaum kafir itu. Tasyabbuh, menyerupai, dari gaya, dari fashion, dari cara bicara, akhlaknya apalagi gitu ya, tingkah laku mereka.
Kemudian macam-macam meniru itu meniru apanya sih? Dari ciri khas mereka terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang kufur, ada yang jadi ciri khas ada ditengok dulu kufur ini jenisnya apa? Ada yang mengarah kepada kekufuran. Jenisnya kayak apa sih? Macam-macam dikatakan meniru, kemudian kefasikan dan ada yang maksiat biasa. Nah, kita rinci satu persatu ya. Ini dia. Bagian pertama meniru dalam hal kekufuran mereka ya, kufur. Nih, menjadikan para pendeta sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla, sedangkan mendirikan bangunan di atas kuburan adalah penghantar kepada kekufuran. Banyak nggak orang mendirikan bangunan di atas kuburan masa kini? Banyak, dan itu kan dikatakan bid'ah. Enak banget ya tulisannya. Itu dikatakan bid'ah. Mendirikan bangunan, membangun bangunan yang meniru atau membuat gaya-gaya ala mereka, kreativitas, menggambar, melukis ya. Meniru bangunan di atas kubur. Kemudian menjadikan kuburan mereka itu untuk tempat perwalian ya, atau tembok ratapan lah. Orang Yahudi itu kan tembok ratapan. Nah, jadi misalnya kayak ada pohon besar dijadikan tempat keramat seperti itu. Haram itu hukumnya. Itu bagian pertama ya. Artinya tidak boleh meniru. Itu jatuhnya kepada kekafiran. Meniru tadi berdoa di pohon, di kuburan, atau membangun bangunan di atas kuburan gitu. Dalilnya apa? Dalam surat At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibnu Maryam. Bahwasanya orang-orang Yahudi, Nasrani menjadikan orang-orang alim, orang-orang wali solih ya, pada zaman mereka itu sebagai walinya, orang-orang solih, orang-orang alim ya, dijadikan wali, dijadikan Tuhan oleh Nasrani. Nah, sekarang banyak enggak? Banyak. Orang-orang solih didatengin kuburan-kuburannya, katanya nih orang solih kayak Kalijogo ya. Kemudian siapa Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul mah setan ya. Seperti itu nggak boleh, jatuhnya kepada kekafiran. Kemudian bagian yang kedua yaitu mendekati kepada mengarah kepada kekufuran. Kalau tadi itu udah jelas-jelas, tadi yang pertama itu adalah kekufuran, jatuh kepada kekufuran. Kalau yang kedua mengarah kepada kekufuran, meniru mereka dalam istiadat, adat istiadat, akhlak mereka yang buruk, budaya mereka yang kotor ya, pacaran, minum khamr ya, menganggap menonton hal-hal yang seperti itu biasa, bergonta-ganti pasangan ya, penampilan mereka yang tercela, pakaian-pakaian mereka yang menonjolkan aurat-aurat yang memang harusnya disimpan ya. Seperti yang hal lainnya yang paling nampak, mencukur jenggot tapi memanjangkan kumis. Nah, mengumbar aurat. Ini nggak boleh, ini menuju kepada kekufuran. Ya. Dulu sebelum Bapak Ibu lagi, karena memang contoh yang bisa Ibu kasih contoh dalam kehidupan nyata itu Bapak Ibu. Ya, yang real lah, yang memang tidak ada kebohongan unsur di dalamnya. Tapi kalau misalnya gambaran-gambaran yang lain itu, contoh yang lain mungkin hanya gambaran secara kejadian masa kini ya. Tapi Ibu kasih contoh kenapa keluarga Ibu, karena keluarga kami bertahap dari yang tadinya keluarga jahiliyah, nggak paham agama. Bapak Ibu dulu tuh masih awam banget Mbak, masih kumisan, nggak suka ada jenggot seperti itu ya. Ke masjid sholat, alhamdulillah sholat nggak tinggal gitu ya, waktu belum dapat hidayah lah. Kalau urusan sholat orang zaman dulu insya Allah lah Mbak gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu itu khas banget kayak Pak Raden gitu, kumisan. Terus maka Ibu selalu panggilnya Bapak, yang lain manggilnya Babah, tapi Ibu sendiri nggak suka, Ibu panggilnya Bapak karena kayak Pak Raden, kumisan gitu. Bahkan Ibu masih punya fotonya, foto zaman dulu Bapak Ibu berkumis. Kemudian dapat hidayah, benar-benar mau mencukur kumis itu Bapak Ibu. Ketika dapat hidayah, Ibu kelas berapa ya, udah di Pondok Jawa itu, udah di Jepara, kelas 2 SMP ya. Bapak Ibu tuh datang pakai gamis Pakistan, gamis putih. Ibu dari Jawa itu, masa sih itu babahku, masa sih itu abangku, karena abang Ibu yang nomor 2 dulu mantan pembalap liar mantan anak STM lah gitu ya. Terus sama babah, yuk mondok, karena udah dapat hidayah, jadi yuk mondok gitu, pondokin di Jawa
gitu, dekat abang ibu yang di Solo ya. Nah waktu mau mondok jenguk ibu dulu, masa sih itu abangku dulu perasaan preman banget deh gitu. Bener, ketika mondok kumpulnya sama preman-preman, tapi dia baik, dia mendekati anak-anak yang malah justru abang ibu karena mantan preman mengajak anak-anak yang memang belum ikhlas untuk sekolah ke pondok, malah lebih baik lah hubungannya seperti itu. Yaitu kelebihan orang umum yang ketika dapat hidayah bisa lebih memahami begitu ya. Nah ketika itu bapak ibu datang tuh udah nggak ada kumis tapi jenggotnya panjang. Ya ini dosa ibu sih sebetulnya, ibu ingat banget ketika bapak datang ibu digendong masih ditimang. Bahkan sampai sekarang pun kalau bapak datang ibu itu dipangku masih ditimang lah, masih dipok-pok begitu ya. Kemudian bapak ibu bilang begini waktu dipangkon bapak ibu, babah manggilnya udah babah waktu itu karena udah mondok lah gitu ya. Kumisnya kemana? Kumis ini salah satu ciri khas Yahudi, mereka itu mencukur jenggot, memanjangkan kumis. Atau Yahudi tidak mencukur malah dipanjangin, tapi mereka punya ciri khas topi khusus seperti itu ya. Terus bapak ibu ketawa senyum gitu, ini kan jenggot. Terus ibu lihat jenggotnya tuh lucu mbak, separuhnya merah kayak jenggot kambing, separuhnya lagi hitam. Ibu bilang kenapa kayak jenggot kambing. Itu awal kali ibu lihat bapak ibu mulai hijrah kelas 2 SMP tahun 2004 ya, 2004. Alhamdulillah diberi hidayah ya, karena menyerupai mereka secara lahir yang menunjukkan kecintaan kita kepada mereka secara batin. Berarti kita ridho kalau kita ikutin tradisi mereka, ulang tahun mereka, adat mereka, kebiasaan mereka, dari gaya berpakaian, dari gaya hidup, dari keseharian. Berarti kan menunjukkan kita itu meridhoi ya gaya hidupnya orang-orang Yahudi Nasrani. Berarti kan hati kita rela gitu loh. Ini kan udah seperti ini, berarti kan kaitannya sama hati. Ya enggak? Ya. Kemudian beberapa dampak negatif taklid. Taklid itu apa sih? Taklid ini mengikuti orang-orang Yahudi Nasrani, budaya-budaya mereka, mengikuti gaya hidup mereka tanpa ilmu. Itu disebut taklid. Atau mengikuti ajaran nenek moyang tanpa ilmu. Paham ya? Jadi itu disebut taklid. Ya, jadi taklid kepada orang kafir mengandung kecintaan, mengikuti cinta buta lah. Cinta buta kepada orang kafir itu adalah bentuk kita mencintai mereka, kita meridhoi mereka ya. Taklid kepada kufar mengandung wala, perwalian kepada orang kafir. Karena apa? Menyerupai mereka dalam lahir secara nampak, menunjukkan rasa cinta kepada mereka dalam batin seseorang tersebut. Dari kita suka nonton K-popnya, suka banget sama anime manganya, Bu, itu kan kreativitas, nggak ada yang salah. Tapi ternyata dalam akidah Islamiyah, seni-seni mereka yang melanggar syariat Nabi kita Muhammad SAW ternyata dianggap menyelisihi syariat. Mungkin kalau sekarang dibilang Budila keras sekali sih pengajarannya. Dalam pendidikan akidah, penanaman akidah tidak ada yang boleh lembut-lembutkan. Ini memang seperti itu mbak, mau gimana ya, nanti kalau ibu bilang ya gimana ya boleh, itu namanya ibu tidak 100% menyampaikan akidah yang benar ya. Sebetulnya kita Bu ya sedikit dipahami dong Bu, namanya kita tuh lagi suka-sukanya, pelan-pelan dong Bu, berarti ibu meridhoi dong ya. Orang dari yang pelan terkadang ada yang menguranginya tapi nanti kecanduan lagi, terkadang agak bingung gitu ya, agak bingung kenapa sih bisa kecintaannya sebegitunya sama yang namanya anime, manga, K-pop dan lain sebagainya, sampai memorinya tuh terkadang penuh, bahkan jadi wallpaper, jadi terkadang pun jadi foto profil, emang nggak ada yang lain begitu ya. Nah kemudian cinta taklid mengikuti orang-orang kafir menunjukkan kekaguman kepada mereka, iya nggak? Kalian kita ya, ketika mengikuti seseorang itu karena apa? Karena kagum kan? Kalian mungkin mengikuti gaya berbicara salah satu guru, gaya menyampaikan salah satu guru, karena apa? Karena mengagumi guru tersebut, ya enggak? Mengikuti cara beliau menyampaikan nasihat, mungkin karena apa? Karena kekagumannya pada seseorang tersebut.
Dan ibu berbicara seperti ini karena ibu pernah mengagumi guru ibu. Nah, tidak jauh-jauh seorang murid itu biasanya meniru gurunya. Tulisan-tulisan ibu juga nggak jauh beda dari guru-guru ibu. Kenapa? Oh, cara ustazah itu bikin ain seperti ini. Nah, sama ya, ketika kita mengagumi orang Yahudi Nasrani dari karya-karya mereka ya, manga, webtoon, semua itu loh ya. Sekarang banyak sekali lah, nggak cuma yang ibu sebutkan tadi, tapi yang paling ibu hafal itu pula lah ya. Tak sempat ibu pegang HP, jadi nggak sempat searching dulu apa aja yang lagi booming gitu. Nah, berarti kan menampakkan kekaguman kepada orang Yahudi dan Nasrani dan menunjukkan ketidaksenangan kepada Islam. Ketika kita diingatkan saat dinasihati seperti ini, ada rasa merasa tersinggung lah, berasa keras banget sih, nggak mahamin banget sih kalau remaja tuh seperti ini. Tahu nggak, dulu ada kisah negara yang akan dihancurkan oleh orang Romawi waktu itu. Mereka akan menghancurkan umat Islam, tapi dikirimlah mata-mata utusannya. Mereka belum berani menyerang. Kenapa? Remaja-remajanya aktif dengan pelatihan memanah, berkuda, berenang, seperti itu. Tidak ada yang berlalai-lalaian. Akhirnya dikirimlah orang yang ahli seni. Nah, dikirimlah ahli seni, dikenalkan tentang musik, tentang syair-syair yang mengelalaikan. Akhirnya remajanya jadi tahu lalai, kurang berlatih memanahnya, kurang bersiapannya untuk menjadi benteng garda terdepan umat Islam. Karena remaja itu yang paling kuat kan, dibanding emak-emak yang udah pernah melahirkan, dibanding bapak-bapak yang sudah tulangnya keropos. Ketika remaja-remaja Islamnya lemah, lalai, lebih mencintai dunia luar, maka itulah saat yang tepat menyerang umat Islam. Pertama yang diserang adalah akalnya dulu, pikirannya dulu, dari sisi seni, kecintaan kepada musik, seperti itu. Bisa dipahamin gak mbak maksud ibu? Maksud ibu ngomong gini tuh tulus dari hati ibu yang paling dalam, supaya kalian bisa memahaminya. Jangan sampai cuma biasalah Budila kalau ngomong mah begitu. Bukan perkara itu, tapi ini perkara sampai kita mati. Kemudian cinta buta kepada orang kafir mengandung makna pengekoran kepada orang kafir tersebut. Ngekor aja, tau gak ngekor, ngikutin terus up to date lah gitu ya. Dan peleburan secara pribadi kepada umat Islam. Sadar gak sadar, saking senangnya kepada karya-karya orang Yahudi yang menyebabkan orang remaja-remaja, atau bukan remaja aja lah, kasihan nanti remajanya merasa tersudutkan, emak-emak yang sampai segitunya sama drama Korea ya, sampai terkadang suaminya kalah ganteng sama opa-opa yang udah di operasi plastik itu, tanpa sungkan-sungkan mengirimkan, men-share foto-foto si ini dan si itu gitu ya, tak ingat pula namanya. Kadang ibu agak malu gitu nengok, bukan malu sih ya, malu terus kasihan gitu ya. Ya Allah, kok begini, nggak layak lah, wanita muslimah tuh nggak layak men-share foto-foto lelaki yang udah dia bukan mahram ya, nggak usah bicara mahram lah, dia agamanya pun di luar agama kita. Kok bisa gitu? Ini kan petunjuk dari kebobrokan. Nah, secara tidak sadar ternyata kita sedang menghancurkan agama kita sendiri. Nah, bagi umat Yahudi Nasrani nggak payah-payah, tapi perlu kalian ketahui, adanya kita atau tidak adanya kita, umat Islam tidak akan pernah hancur, karena itu adalah agama Allah. Adanya kalian atau tidak sebagai remaja-remaja masa kini, Islam tetap akan berjaya sampai turun Nabi Isa. Itu sudah janji Allah kok. Jadi ibaratnya kita kayak nggak dianggap lah remaja-remaja yang lalai kepada Islam, yang tidak kuat akidahnya itu dianggap ada tapi tak ada gitu. Gimana sih rasanya? Dianggap ada tapi dianggap nggak ada gitulah. Nah, taklid kepada kufar ya, cinta buta kepada orang kafir melemahkan kaum muslimin, betul kan? Banyak lalai sholatnya, badannya juga nggak sehat, kebanyakan penyakit ya, nggak, baru capek dikit tumbang sakit. Iyalah, ibadah itu kan kurang. Kalau orang yang hubungan sama Allahnya itu lemah, pasti badannya juga lemah. Dan kebanyakan bergantung kepada musuh untuk bersenang-senang ya. Lagi bete nih, nonton hilang betenya gitu. Lagi bad mood nih, sedih, dengerin musik hilang sedihnya ya. Akhirnya bergantung kepada orang kafir. Cinta buta kepada orang kafir berarti ikut membantu mereka dalam menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kemusyrikan mereka ya tadi, membangun masjid-masjid, kemudian doa di tempat-tempat keramat ya,
kemudian cinta buta kepada kafir, merusak agama kaum muslimin, yaitu merusak agama Islam dengan terciptanya berbagai bid'ah dan khurafat. Dan ini terjadi di lingkungan kita. Ya Allah, sedih sekali. Terkadang ibu berpikir, ya Allah, ibu tuh pemikiran ibu sampai saat ini begini loh Mbak, karena ibu masih belum merasakan, belum sampai ilmu yang ibu sampaikan kepada Antuna. Tapi ibu yakin sekali, ibu memohon kepada Allah, ya, semoga apapun yang ibu sampaikan meresap ke dalam hati dan pikiran kalian, anak-anak ibu. Karena ada beban begini, ya Allah, jika remaja yang saat ini kami didik, jika remaja yang saat ini Engkau amanahi kepada kami, ya Allah, tidak memahami, ya, belum memahami apa yang kami sampaikan, dan belum ada keinginan untuk lebih mencintaimu, agamamu, ya Allah, bagaimana Islam di masa mendatang, bagaimana mereka akan melahirkan generasi-generasi mendatang. Sedih Mbak. Jadi yang kami pikirkan, kalau kalian saat ini tidak sungguh-sungguh belajar Al-Quran, ya, tidak sungguh-sungguh membaca hadis, sedih, ibu sedih banget loh kalau kaitannya ketika bacaan, dengar Antuna baca doa, baca Al-Quran, baca hadis, itu panjang pendeknya berantakan. Stres ibu Mbak, stres, suntuk, rasanya hancur hati ibu. Ya Allah, kalau anak-anak yang seperti ini, begitu kerasnya aku mendidik mereka, mendidik kalian, kami guru-guru kalian, bahkan kalau huruf yang tanda panjang gak dibaca, ini aja udah ditegaskan seperti ini, disepelekan, bagaimana mereka yang di luar sana yang belajar Al-Qur'annya cuma mungkin sore doang. Ada yang tipe guru tuh ngaji udah yang penting tahu huruf. Sedih banget ya. Sebetulnya Antuna tahu cara ibu mengajar ya, kelas berapa ini, kelas 11 ya, tahu cara ibu mengajar, tahu Budila itu gimana kerasnya ketika mengajar Al-Quran. Bahkan Al-Quran Antuna sering tercoret-coret, bahkan sulit untuk bisa menambah hafalan ketika mendengarkan Antuna. Meskipun ibu bukan guru pengampu kalian Mbak di bidang tahfidz ya, tapi ibu ada di dalam kelas halakoh kalian. Ibu dengarkan bacaan kalian satu persatu sebelum ibu mengoreksi bacaan anak halakoh ibu. Sedih ketika kemarin ujian semester, bacaannya ya Allah, tasdid gak dibaca, panjang pendek ditabrak. Ya Allah, ada gak perasaan kalian merasa menyesal Mbak? Gini banget sih bacaan aku, kok jelek banget sih, gak lancar bacaanku. Itu rasanya terpukul. Bagaimana besok kalian melahirkan anak-anak kalian, kemudian bagaimana kalian mengajarkan anak-anak kalian. Padahal saat ini orang tua kalian menyekolahkan kalian di Asabikun karena ingin kalian jauh lebih baik daripada kami, orang tua kalian. Dan saat ini kami mengajarkan kalian, kami ingin kalian jauh lebih baik daripada kami saat ini. Kelak kalian akan menjadi guru-guru anak-anak kami, generasi kami. Kalian akan menjadi guru penerus. Jika kualitasnya tidak bersungguh-sungguh, ingin mengajarkan apa? Apakah semua akan menjadi pengusaha? Mungkin di antara 20 berapa ya? 30 ya? Kelas 11 apa 28? Di antara 28 anak-anak ibu yang jadi pengusaha sukses mungkin 8. Yang menjadi guru mungkin 10. Karena banyak orang yang ingin menjadi guru. Menjadi guru itu luar biasa. Ada rasa sedih. Semoga setelah ini lebih baik lagi bersungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran, dalam belajar hadis. Rasul ajarkan kita untuk kita mengikuti ajaran beliau. Sedih ketika kalian membaca doa panjang pendeknya tidak sesuai. Padahal doa itu adalah cara kita meminta kepada Allah. Jika kita memintanya tidak dengan sungguh-sungguh, lantas bagaimana hidup kita? Lantas bagaimana terkabul semua impian kalian yang pengen keluar negeri, yang pengen jadi ini, pengen jadi itu? Usaha saja tidak cukup. Orang yang mengandalkan usaha tanpa sungguh-sungguh dalam berdoa, dia pendusta, dia berbohong. Orang yang doanya bersungguh-sungguh tapi dia tidak punya usaha, maka dia sia-sia ya. Doa itu diimbangi dengan usaha, usaha diimbangi dengan doa. Doa tanpa usaha bohong,
Usaha tanpa doa sombong, ya. Jadi harus diimbangi doa dan usaha. Nah, bentuk-bentuk taklid kepada orang kafir itu apa sih? Bentuk taklid yang sangat buruk, ya, yaitu sampai melampaui batas dalam menyenangi mereka. Saking senangnya itu sampai di HP galeri itu penuh, menggandrungi perkara sepele sampai atribut-atributnya, ya, segala ditiru. Sampai-sampai terkadang diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang amal solih, terasa orang yang mengingatkan itu ikut campur banget gitu, sedih. Kalau orang-orang mengedepankan egonya ketika ditegur merasa, ih ibu ini gini banget, ih dia gini banget sih, so alim banget, nggak ngerti banget sih kehidupan remaja. Mau sampai kapan kita menjadi orang bodoh? Mau sampai kapan kita mengedepankan ego kita? Apakah yakin ketika kita sedang sombong-sombongnya meninggikan ego kita yang sombong, umur kita panjang? Kita nggak yakin. Ya, ini taklid yang sangat buruk, kecintaan yang sangat buruk kepada kufar yang buruk, yaitu menyenangi mereka, menggandrungi mereka, menggelayuti sampai lupa kepada Allah, sampai suruh sholat itu wangel, suruh ngaji buru-buru, suruh doa buru-buru. Demi apa? Demi pingin menggambar, demi pingin baca novel lanjutan, kisah lanjutan, pingin baca komik lanjutan. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, ya. Hal-hal yang tidak berfaedah apa sih? Apa saja yang mereka sebut sebagai dunia seni ini yang Ibu sampaikan, karya-karya seni, baik itu suara, seni musik, tari, dunia pentas, panggung, serta bioskop. Orang sekarang mungkin merasa bangga dengan bioskop. Ibu udah pernah ke bioskop? Alhamdulillah, Allah nggak mengizinkan ibu untuk melangkah ke bioskop. Ibu sering nge-mall, bahkan ibu melewati bioskop yang di Lipo itu, ya, sama suami ibu. Mas nonton yuk, iseng gitu. Ibu tahu suami ibu nggak akan pernah izinkan, dan ibu sangat bersyukur suami ibu nggak izinkan. Emang nggak stres Bu punya suami gitu? Bersyukur sekali. Dan orang-orang yang dulu mungkin pernah ke bioskop kemudian dapat hidayah, dia mungkin juga merasa menyesal karena dia tahu bioskop ini tempat-tempat yang memang tidak diridhoi Allah, tempat berkumpulnya syaitan. Nanti kalian akan paham kenapa dikatakan tempat berkumpulnya syaitan. Ada tempat-tempat khusus pojok-pojok bioskop itu, entah untuk apa, nggak tahu, Allahu a'lam, ya. Nah, ini nggak berfaedah banget, merugikan agama kita. Kemudian mengguluti dunia gambar, nah, fotografi, lukisan, pembuatan patung yang mereka sebut sebagai keindahan. Di sini fotografi bukan berarti ngapain ada kelas fotografi, bukan. Ini yang kaitannya dengan makhluk hidup, ya, yang foto-foto model sampai dengan telanjang dada, ya, intinya yang hal-hal yang kaitannya melanggar syariat Allah. Tapi kalau memoto alam, memfoto produk yang tidak ada unsur menyerupai makhluk Allah, oke, nggak masalah, ya. Yang tidak boleh itu yang kaitannya dengan penyerupaan makhluk Allah, ya. Kayak pemahat patung-patung seperti itu, menurut mereka kan seni, karya seni, ya. Banyak orang yang menggeluti dunia olahraga sampai mereka lupa pada Allah, lupa ketaatan, dan meninggalkan sholat. Iya, ibu merasakan saat babah ibu menjadi pemain badminton dan itu diandalkan banget sama teman-temannya, ibaratnya jagonya lah. Babah ibu memang nggak pernah ninggalin sholat, tapi terkadang sholatnya sering terlambat, ya, Badminton itu pulang dari kerja, babah ibu itu maghrib, ini masih masa jahiliyah, ya, pulang kerja maghrib, kemudian sholat maghribnya kan terlambat, jadi sholatnya di rumah, nggak berjamaah di masjid. Sedih dong, laki-laki itu harusnya kan jamaah di masjid. Habis itu sholat isya, kadang juga sholat di waktu masa jahiliyah lah, belum dapat hidayah lah, intinya sholat tetap dilakukan, seringnya jamaah di rumah, jarang ke masjid. Habis itu nanti habis sholat isya, makan malam, berangkat badminton, pulang jam 1 malam, pulang udah capek, kadang sholat subuhnya nggak ke masjid. Nah, pokoknya ibu ngerasakan babah ibu dapat hidayah rajin ke masjid itu ya ketika ibu udah SD, abang ibu nomor 3 sudah mondok. Itu benar-benar terasa babah selalu ke masjid, bahkan ibu digendong ke masjid gitu, dibangunin, bahkan digendong babah lah untuk wudhu. Itu ingat sekali masa-masa kecil ibu.
Ya, banyak ceritanya ya Mbak ya daripada penjelasannya. Tapi yang pasti apapun yang Ibu sampaikan kepada Antuna ini adalah bentuk cinta Ibu. Semoga Allah menjaga kita, bukan cuma Antum, bahkan Ibu. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat. Allah berikan kita husnul khotimah. Minta sama Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai lagi bermaksiat, malaikat cabut nyawa kita. Ya, Ibu rasa cukup. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.